இந்த போட்டோல Hai semuanya, selamat datang dan selamat bergabung kembali di channel SR Horror. Film yang kuulas kali ini berjudul Bhumika, yang dibintangi oleh Aishwarya Rajesh, garapan sutradara Raktindran R. Prasad, dan dirilis pada tahun 2021. Film ini mengisahkan tentang sekelompok orang yang hendak merombak sebuah bangunan tua, namun dalam prosesnya mereka menemui hal-hal ganjil. Hal-hal apa sajakah itu? Dan bagaimana kisah selengkapnya? Oke, tanpa berlama-lama, yuk langsung saja simak ini dia rangkuman alur cerita filmnya. Pada Jumat pukul 9:30 malam di Nagapatinam, seorang wanita hamil tengah memanggil-manggil ibunya. Sebab sang ibu tak ditemuinya, akhirnya wanita itu menelpon sang suami yang saat itu sedang dalam perjalanan pulang. Ketika keduanya sibuk bercakap tentang kesepakatan konstruksi yang baru saja dilakukan, tiba-tiba mobil yang dikendarai sang suami menabrak kendaraan lain dan mengakibatkan laka lantas fatal. Pada Sabtu, di kawasan Putumandu, Nilgiris, daerah distrik Tamil Nadu, seorang konseling psikologis di UTI bernama Samyukta Gautam alias Sam sedang mencari terapi medis untuk Sidhu, putranya yang berusia 4 tahun dan menderita gangguan berbicara. Saat itu suami Sam, Gautam, yang adalah seorang arsitek, baru saja menyelesaikan kesepakatan perombakan sebuah kompleks yang ditinggalkan para penghuninya untuk seorang menteri. Guna pengerjaan proyek tersebut, pasangan itu mengundang teman masa kecil Gautam, yakni Gayatri, yang juga seorang arsitek terkenal mancanegara, dan Aditi, adik Gautam, untuk sementara tinggal di kompleks itu. Bersama Darman, salah satu penduduk setempat yang mereka jadikan sebagai pemandu, kelimanya menuju lokasi. Setiba di sana, Gayatri takjub melihat sebuah bangunan ala Eropa yang berdiri kokoh di antara rimbunan pepohonan di tempat itu. Berdasarkan kesepakatan Gautam dengan sang menteri, rencananya tempat itu akan dirombak menjadi 50 unit villa termegah di India Selatan. Mendengar hal itu, Gayatri tidak setuju, sebab pembangunan hanya akan menguras sumber daya alam. Ia tak ingin nantinya generasi penerus mereka akan membayar untuk menghirup udara segar. Tapi Gautam tak mengindahkan pendapat Gayatri. Baginya, nilai proyek ini sangat menggiurkan untuknya yang hanya diwarisi tumpukan hutang oleh mendiang sang ayah. Sebenarnya sedari awal, Gayatri menolak untuk bergabung dengan Gautam dalam pengerjaan proyek ini. Tapi Sam berhasil membujuknya. Meski Gayatri kesal, lagi-lagi Sam berhasil menenangkannya. Sejak 10 tahun terbengkalai, aliran listrik di tempat itu terputus. Satu-satunya penyelamat penerangan mereka adalah generator yang ada di sana. Sayangnya ada sedikit masalah pada generator tersebut, sehingga Darman perlu pulang untuk membawa beberapa alat guna perbaikan. Gautam pun mengantar Darman pulang petang itu juga. Sementara itu, Gayatri sedang bersantai sambil chatting dengan Krishna, kawan lamanya dan Gautam. Saat Gayatri meminta Krishna mengirim foto setelah Gayatri sendiri mengirim fotonya bersama Aditi kepada Krishna, dalam chatnya Krishna menjawab bahwa fotonya sudah ada dalam ponsel Gayatri. Bahkan Krishna mendikte Gayatri seolah Krishna berada tak jauh dan memantau gerak-gerik mereka. Aditi ketakutan. Krishna meminta Gayatri untuk mengamati foto yang baru saja diambil. Dan saat melihat fotonya bersama Aditi, keduanya terkejut ketika melihat bayangan seseorang di pojok ruangan. Aditi bahkan berteriak takut sehingga mengundang kedatangan Sam. Setelah melihat foto, Sam menjelaskan bahwa itu hanyalah ilusi optik semata, bayangan vas bunga yang terpantul di kaca jendela. Tapi Krishna tetap mengirim chat pada Gayatri tentang apapun yang terjadi di rumah itu. Melihat Aditi semakin ketakutan, Sam meminta Gayatri untuk tidak menanggapi chat Krishna.
Namun, sepulang Gautam mengantarkan Dharman, ia mengungkapkan kabar duka jika Krishna meninggal dalam kecelakaan mobil tadi malam. Ingatkah kalian dengan kecelakaan yang terjadi di awal film? Sontak para wanita terkejut. Gayatri mengatakan bahwa ia dan Krishna baru saja chatting dengan isi chat yang misterius. Krishna past 1 hour and text பண்ணிட்டு இருக்கான். Mendengar hal itu, Gautam tak kalah terkejutnya sebab tak ada sinyal yang menjangkau tempat itu. Tapi ponsel Gayatri masih saja menerima pesan masuk dari Krishna. Akhirnya Gautam dan Sam meminta Gayatri mematikan ponsel supaya tidak terganggu. Tapi ketika makan malam, hal-hal aneh mulai terjadi. Ponsel Gayatri tak hentinya berbunyi dan menerima pesan-pesan masuk meskipun baterai telah dilepas dari handphone. Bersama dengan itu, listrik tiba-tiba padam. Merasa tak nyaman dengan serangkaian kejadian misterius ini, akhirnya mereka pun memutuskan untuk pulang. Akan tetapi, mobil mereka mendadak mogok. Malam semakin larut. Tak ada pilihan lain, mau tak mau, mereka harus bermalam di rumah tua itu. Di dalam, Sam dan Gautam menyimpulkan bahwa pesan-pesan itu tidak dikirim oleh Krishna, sebab Krishna telah tewas dalam laka lantas sebelumnya. Sam meyakini bahwa pesan itu berasal dari sosok supranatural yang ingin meminta pertolongan pada mereka untuk menyampaikan sesuatu. Mount Rosiard School Mystery. Begitu bunyi pesan baru yang dikirim berulang kali pada ponsel Gayatri. Seingat Gayatri, Mount Rosiard adalah sebuah sekolah yang sekitar 8-10 tahun lalu pernah terjadi sesuatu di dalamnya. Dan betapa terkejut Gayatri saat Gautam kemudian membocorkan bahwa sekolah Mount Rosiard adalah tempat di mana mereka berdiri saat itu. Gayatri mencoba mengirim pesan untuk mengetahui lebih lanjut tentang sejarah sekolah Rosiard. Namun, tak ada jawaban. Selanjutnya, Sam menyarankan suaminya untuk mencari kunci jawaban di perpustakaan sekolah. Ketika mencari petunjuk tentang sejarah sekolah tersebut, mereka menemukan beberapa majalah dengan artikel yang memuat misteri sekolah Mount Rosiard. Tapi beberapa halamannya hilang tersobek. Di waktu yang sama, Adit yang semakin tak tahan tinggal di situ memilih untuk pergi sekalipun Gayatri telah mencegahnya. Mengetahui adiknya pergi, Gautam yang panik mencarinya. Aditi berjalan di tengah gelap. Ia tak tahu bahwa kawanan anjing pemangsa siap menyergap. Aditi sekuat tenaga mencoba menghindari serangan pasukan anjing. Beruntung, saat itu Dharman tiba dan menyelamatkan Aditi. Namun beberapa anjing berhasil menerobos masuk dan kembali menyerang Aditi yang kemudian ditolong oleh sang kakak. Alhasil, Gautam dan Dharman bisa menyelamatkan Aditi meskipun ketiganya luka-luka. Aditi yang trauma akibat serangan anjing-anjing liar mendapat pengobatan seadanya. Khawatir Sidhu terbangun oleh suara tangisan Aditi, Sam pun menidurkan anaknya di kamar. Gayatri terkejut saat Gautam kembali menunjukkan foto Gayatri bersama Aditi. Begitupun Sam. Ada sosok bayangan gadis dalam foto itu. Dan usut punya usut, gadis itu adalah Bhumika, salah satu siswi Mount Rosiard yang kematiannya masih menjadi misteri hingga saat ini. Singkat cerita, mereka berhasil menemukan sobekan halaman artikel yang hilang dan dari situlah sebuah rahasia terungkap. Bhumika adalah putri dari Ganesan, pustakawan sekolah Mount Rosiard yang mengidap autisme. Meski begitu, Bhumika piawai dalam melukis. Ia telah menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melukis di flat kosong tak jauh dari flatnya atau bersantai di hutan terdekat. Ya, Bhumika sangat mencintai alam. Bhumika adalah sosok yang sulit dipahami oleh orang awam. Ia akan lakukan jika ia mau, tapi tak seorang pun dapat mempengaruhinya sekalipun sang ayah. Sebagai orang tua tunggal, Ganesan ingin anaknya mendapat pendidikan layak sebagaimana anak-anak lain. Namun, rekan sejawatnya tak pernah mengindahkan permintaan Ganesan sebab mereka anggap Bhumika adalah sosok yang berbeda.
Sekolah berusia 150 tahun ini jatuh dalam genggaman seorang pebisnis licik bernama Samuel Sagayam. Saat itulah Samuel berambisi untuk menambah bangunan sekolah dengan konotasi bisnis dan dijual kepada pasangan suami istri artis terkenal dunia, yaitu Ismail Akhtar. Ismail dan istrinya berkunjung ke sekolah Mount Rosyard dan melihat lukisan Bhumika yang tertempel di dinding perpustakaan. Ismail yang menyadari bakat terpendam Bhumika kemudian memanggil gadis itu untuk bergabung dalam acara lomba melukis minggu depan. Akan tetapi, Bhumika tiba-tiba ditemukan meninggal dunia secara misterius. Beberapa bulan setelah kematian Bhumika, sekolah Mount Rosyard ditutup dan penduduk sekitar pun telah bermigrasi ke tempat lain. Begitulah kisahnya. Lampu yang semula padam kini berhasil menyala setelah Darman memperbaiki generatornya. Semakin penasaran, Sam mengirim pesan lagi dan Bhumika memberitahu alamat flatnya. Untuk mencari petunjuk, Gautam pun mendatangi flat Bhumika. Sementara itu, setelah mendengar sejarah sekolah tersebut, Darman berasumsi bahwa Bhumika dan Bhumi adalah sama. Mereka akan marah kepada siapa saja yang berani merusak tatanan mereka. Gayatri pun menyimpulkan pandangannya menurut hipotesis Gaya atau teori ekologi, di mana bumi adalah organisme tunggal yang mengatur diri sendiri, sementara bentuk kehidupan lain tumbuh subur dalam semacam hubungan simbiosis dengannya. Maka setiap organisme yang mengancam untuk menggoyahkan keseimbangan ekologi bumi dengan kehancuran akan dibunuhnya. Sounds like Gaia hypothesis. Di waktu yang sama, Gautam yang sudah tiba di flat Bhumika menyaksikan lukisan dinding milik Bhumika bergerak. Sementara itu Aditi si paranoid berhasil mengumpulkan cukup keberanian untuk menghancurkan ponsel Gayatri yang ia yakini sebagai akar penyebab kejadian-kejadian janggal ini. Menyadari Aditi membawa ponselnya, Gayatri pun mencari Aditi untuk menghentikan tindakan ceroboh gadis itu. Akan tetapi tiba-tiba ia melihat penampakan menyeramkan di belakang Aditi. Ya, dialah Bhumika. Bhumika melumpuhkan Aditi. Kemudian Gayatri dan mulai mengejar Sam yang mencoba menghidupkan mesin mobil untuk membawa Gayatri ke rumah sakit. Alhasil, Darman bisa mengalihkan fokus Bhumika yang mengejar Sam meskipun dirinya menjadi korban. Gautam yang saat itu kembali dari flat diserang lagi oleh anjing liar dan berhasil diselamatkan Sam. Pasangan itu kembali bersatu dan bergegas ke rumah untuk menyusul anggota yang tertinggal. Sam meminta Gautam untuk menyelamatkan Gayatri dan mencari Aditi, sementara ia akan mengambil Sidhu. Tapi pintu kamar terkunci, dan saat terbuka, Sam menemukan Sidhu sedang melukis bersama Bhumika. Sam tertegun, muncul niat Sam untuk menghabisi Bhumika. Namun urung saat ia melihat Sidhu menerima lukisan dari Bhumika dan mengucap terima kasih. Thank you. Sepatah kata yang selama ini dirindukan Sam keluar dari mulut putranya. Ya, Sidhu telah sembuh. Setelah itu Bhumika pun menghilang dan Gautam beserta rombongan segera mengosongkan rumah itu. Setelah kejadian malam itu, Aditi terbukti menerima terapi untuk trauma. Gayatri pulih dari luka-lukanya. Darman telah pulang ke kampung halamannya. Sidhu mendapatkan kembali kemampuan berbicaranya. Sementara Gautam tetap di UTI untuk fokus melanjutkan proyek. Dengan hati-hati Gautam melakukan Bhumi Puja atau ritual suci dalam upaya pencegahan datangnya Bhumika. Sementara itu saat Sam menjenguk Gayatri di Bangalore, Gayatri memberitahu Sam penyebab kematian Bhumika sebenarnya. Gayatri mendapat info valid dari salah satu saksi kunci kejadian Mount Rosyard 10 tahun silam. Diketahui bahwa sebenarnya Bhumika tidak dibunuh melainkan bundir.
karena putus asa melihat proyek infrastruktur yang sedang berlangsung. Sebab proyek tersebut telah menimbulkan deforestasi dan mempengaruhi lingkungan sekitarnya. Mengapa fakta itu tidak tersebar? Sebab Ganesan diintimidasi untuk tetap diam oleh pihak Samuel. Tapi setelah itu semua yang terlibat dalam proyek pembangunan milik Samuel menjadi target pembunuhan si hantu alam Bhumika. Gayatri menyadari bahwa tindakan Bhumika sesuai dengan hipotesis Gaia, yakni sama sebagai bumi akan membunuh siapapun yang mengancam untuk menghancurkan kesucian ekologisnya. Bhumika telah membunuh para pekerja konstruksi yang aktivitasnya mengancam akan merusak lingkungan. Menyadari bahwa Gautam mungkin dalam bahaya, Sam bergegas kembali ke Uti untuk mencegah terjadi sesuatu yang buruk pada suaminya. Dalam kilas balik ditampilkan bahwa sehari sebelumnya, Gautam menghadap menteri guna membicarakan kelanjutan kontrak tersebut. Dan semalam, Sam masih membujuk suaminya untuk tetap melanjutkan proyek itu. Dari awal, Samlah yang meyakinkan Gautam untuk mendapatkan proyek besar tersebut. Lalu apa hubungannya dengan Krishna? Ternyata Krishna adalah yang memediasi kesepakatan antara Gautam dan menteri. Baru-baru ini pun diketahui bahwa menteri telah tewas terbunuh secara tiba-tiba. Sementara Gautam yang hendak merombak flat Bhumika sekali lagi melihat lukisan dinding bergerak. Di waktu yang sama, Sam tiba di lokasi dan segera menyusul sang suami di flat Bhumika. Sayangnya Sam terlambat menyelamatkan Gautam sebab pintu flat telah terkunci. Gautam didatangi oleh Bhumika yang berteriak histeris menandakan hantu gadis itu akan menghabisi Gautam. Dan film pun selesai.